Halo teman-teman edukatif. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Agil Fakih, Asanuddin Azmi, Emun Fairis Mahardania, Faris Rullah, Franky, Muhammad Fajar Gemilang, Nisha Syafina Dwitami, Padli Maulana, Revania Duyanti, Sarah, dan terakhir adalah Septian Baihaqi. Kalian tahu nggak sih mengapa revolusi Rusia dapat terjadi dan bagaimana kronologinya? Berikut penjelasan lengkapnya untuk kalian. Revolusi Rusia dilatar belakangi oleh yang pertama, adanya pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner. Tsar tidak mau memberikan hak-hak politik yang sungguh-sungguh kepada warga negaranya. Hal ini berdampak pada susunan pemerintahan Tsar yang buruk, karena Tsar tidak memilih orang yang layak, namun orang yang disukainya yang boleh duduk di pemerintahan. Yang kedua, perbedaan sosial yang mencolok antara kaum bangsawan dan buruh. Yang ketiga, munculnya aliran untuk menentang Tsar seperti kaum sosialis yang demokrat dan sosialis yang komunis. Yang keempat, kekalahan perang pasukan Rusia di daerah Tanamruk dan Danau Missouri sangat mengecewakan rakyat dan menghilangkan kepercayaan rakyat kepada Tsar. Yang kelima, bahaya kelaparan mengancam 15 juta rakyat Rusia yang membuat ekonomi Rusia saat itu sangat kacau. A. Revolusi Rusia 1905. Revolusi Rusia di tahun 1905 diawali dengan pemogokan umum di Saint Petersburg, lalu diikuti oleh seluruh bangsa Rusia. Kaum buruh Saint Petersburg membentuk Dewan Buruh, kemudian diikuti oleh buruh-buruh seluruh Rusia untuk mendesak Tsar Nicholas II untuk membuat undang-undang, yang kemudian dibentuk pada Oktober 1905 yang dikenal sebagai Oktober Manifesto 1905. Keputusan tersebut didukung oleh kaum liberal, namun tidak dengan kaum komunis dan sosialis, yang akhirnya dilanjutkan dengan pemberontakan. Namun, pemberontakan ditindas kejam oleh Angkatan Perang Rusia yang masih di bawah pimpinan Tsar. Dari Revolusi Rusia 1905 menghasilkan beberapa hasil, yaitu 1. Adanya perubahan agraria dari Menteri Stolypin 1906. 2. Dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut juga dengan Duma. B. Revolusi Februari 1917. Revolusi Februari 1917 dimulai dari Petrograd yang sekarang adalah Leningrad. Terjadi aksi pemogokan dan protes oleh buruh secara spontan yang menuntut Tsar turun tahta. Demonstrasi ini berujung kerusuhan pada 28 Februari 1917. Akibatnya, Tsar Nicholas II harus turun dari jabatannya sebagai Kaisar Rusia dan diganti dengan pemerintahan provisional atau sementara di bawah pimpinan Alexander Kerensky, yaitu seorang sosialis yang merupakan pimpinan dari faksi Menshik, namun ia hanya memerintah antara Maret sampai Oktober 1917. Revolusi Oktober 1917. Pada tanggal 10 April 1917, Lenin kembali ke Rusia dari perantauannya ke Jerman, Prancis, Inggris, Austria, dan Swiss sejak tahun 1907. Pada tahun yang sama, Leon Trotsky yang bisa disebut Bronstein tiba di Rusia dari Amerika. Kedua orang ini lalu menjadi motor penggerak kaum Bolshevik yang berpaham komunis di Rusia. Ketika kaum kadet dan Menshevik bergulat dengan revolusi cara mereka, gerakan bawah tanah kaum Bolshevik secara diam-diam mempersiapkan revolusinya sendiri. Mereka membentuk pemerintahan sendiri, tentara sendiri yang disebut pasukan merah, dan menyebarkan propaganda anti pemerintahan Borjuis. Mereka mengajurkan para petani agar membagi-bagikan tanah dan mengajurkan para buruh untuk menyita pabrik-pabrik. Pendekatan ini mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Dimulailah revolusi kedua ala Bolshevik. Revolusi kedua ini dimulai dari Petrograd. Lagi, segala utang piutang pemerintah Tsar dihapuskan dan bank dimonopoli negara. Tanah dibagi-bagikan kepada petani dan buruh menyita pabrik-pabrik. Bahan makanan dikerahkan dan dibagi-bagikan kepada rakyat. Revolusi yang kedua ini berjalan dan berhasil dengan baik, sehingga kaum Bolshevik mendapat kedudukan yang kuat.
Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II adalah kaisar terakhir dari dinasti Romanov yang berkuasa antara 1894 sampai 1917 sebelum Kekaisaran Rusia runtuh. Alexander Kerensky, Perdana Menteri kedua pemerintahan sementara Rusia pasca Revolusi Februari 1917. Pada 1912, Kerensky mulai masuk parlemen sebagai anggota Trudovik, sebuah partai buruh moderat, dan menjadi anggota Komite Duma sementara sebagai pendukung revolusi sosialis. Kerensky juga pemimpin oposisi sosialis terhadap rezim Tsar Nicholas II. Februari 1917, ia dipilih sebagai Menteri Kehakiman. Kemudian pada Mei 1917, ia berubah menjadi Menteri Peperangan dan menduduki posisi Perdana Menteri pada Juli 1917. Bersama partainya, Menshevik, Kerensky segera melakukan perubahan dan pembaruan untuk menstabilkan kondisi Rusia. Vladimir Lenin, nama aslinya adalah Vladimir Ilyich Ulyanov, yang dikenal sebagai pemimpin Partai Bolshevik, revolusioner komunis, politikus, dan penggagas teori politik Rusia. Sejak Revolusi Oktober 1917, pemerintahan Rusia dipegang oleh para komunis di bawah pimpinan Lenin. Kemudian, pada 1919, Lenin membentuk Komintern atau Komunis Internasional yang bertugas menyebarkan komunisme ke seluruh dunia. Namun pada 1947, Komintern akhirnya dilebur karena terkesan berbau imperialisme Rusia dan digantikan dengan Kominform yang menjadi pusat propaganda komunis di seluruh dunia. Keberhasilan Lenin dalam memimpin Revolusi Oktober 1917 untuk mengakhiri pemerintahan Kerensky telah membawanya dalam tumpuk kekuasaan. Leon Trotsky lahir pada 7 November 1879 yang dikenal sebagai revolusioner Soviet dan ahli teori Marxis yang memimpin Revolusi Oktober 1917 bersama Lenin. Aktif dalam gerakan Marxis bawah tanah saat Revolusi Rusia 1905 meletus dan Soviet yang pertama terbentuk di Saint Petersburg, ia terpilih menjadi presidennya. Namun Soviet Saint Petersburg dibubarkan dan Trotsky diasingkan kembali ke Siberia. Perang Dunia Pertama mengguncang situasi politik di Rusia yang akhirnya mendorong Revolusi Februari 1917 dan menumbangkan Nicholas II. Trotsky kembali menjadi Presiden Soviet Petrograd dan menjadi pemimpin Komite Militer Revolusioner yang merencanakan persiapan dan pelaksanaan Revolusi Oktober 1917. Setelah kemenangan Revolusi Oktober, Trotsky menjabat sebagai Komisaris Rakyat untuk Masalah Luar Negeri sampai 1918. Setelah itu, ia menjabat sebagai pemimpin Tentara Merah dalam Perang Saudara tahun 1918 sampai tahun 1922. Ada dua dampak dari revolusi Rusia, yaitu pada tahun 1917, satu, dihapuskannya pemerintahan Tsar yang kolot untuk selamanya. Pemerintahan diubah dengan sistem satu partai, di mana pemerintahan dipegang oleh satu partai. 2. Timbulnya demokrasi Soviet sebagai lawan dari demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau parlementer dianggap Lenin kurang demokratis sebab biasanya parlemen diduduki oleh orang-orang dari kelas menengah ke atas, sementara rakyat jelata tidak tahu apa-apa. 3. Modernisasi Rusia maju dengan pesat, terutama dalam bidang industri dan pertanian, dalam kurun waktu lebih kurang 40 tahun. 4. Meluasnya komunisme di seluruh dunia. Revolusi Rusia secara seluruhnya. Yang pertama itu, revolusi Rusia menambah ideologi baru, yaitu ideologi komunis. Yang kedua, revolusi Rusia yang dimenangkan oleh kaum komunis radikal, yaitu Bolshevik, berdampak pada meluasnya paham komunisme di dunia. Negara-negara dunia ketiga yang pada saat itu masih dijajah bangsa lain dengan segera mengadopsinya. Yang ketiga, politik Rusia yang lebih demokratis membuka pemikiran-pemikiran baru dan dorongan-dorongan untuk menciptakan keterbukaan. Yang keempat, ideologi komunis ini berdampak cukup signifikan dan mempengaruhi gerakan nasionalisme di dunia. Yang kelima, ideologi komunis nantinya juga akan memecah negara-negara di dunia ke dalam blok-blok sesuai dengan ideologi yang dianutnya, yakni blok barat
yaitu liberalisme, dan blok timur komunisme. Oke teman-teman, jadi kita perlu tahu nih bahwa sejarah itu adalah sebuah kumpulan-kumpulan peristiwa yang membentuk masa yang kita lalui sekarang dan yang akan datang. Karena sejarahlah yang membentuk manusia seperti saat ini. Dari sejarah, kita dapat mengetahui banyak informasi yang dapat kita gunakan untuk masa depan. Oleh karena itu, marilah untuk terus mempelajari sejarah agar kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik lagi. Semangat! Bagaimana? Apakah teman-teman sudah bisa memahami mengenai revolusi Rusia secara lengkap? Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman edukatif dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Kami Fancy, pamit undur diri. Bye-bye!